그러니까 지금 제 말은 보지 맙시다. Saat kecil, kakaknya membantu Sehyun menempel foto-foto mereka di album. Ayahnya melihat kedekatan mereka berdua dari luar jendela. Sepertinya ayahnya tidak suka melihat Sehyun tersenyum saat bersama Unso. Ketika terbangun, Sehyun melihat catatan di mejanya. Jung Hyun meminta Sehyun untuk memakai jam tangan pemberiannya. Kemudian Sehyun mendapat telepon dari ayahnya. Dia meminta putrinya untuk bekerja karena sudah meletakkan tong biru di kamarnya. Ayahnya mengajak untuk bertemu karena hal yang kemarin belum selesai. Sehyun juga tahu bahwa mereka harus menyelesaikan hal itu, tapi Sehyun akan menyelesaikannya sendirian, jadi ayahnya hanya perlu diam saja. Pada saat itu Sehyun memakai jam tangan pemberian Jung Hyun, dan ternyata sampel darah ayahnya masih ada di saku bajunya. Jung Hyun masih penasaran, sepertinya Sehyun menyembunyikan sesuatu tentang pancurium dan juga tong biru yang ada di rumahnya. Lalu apa maksud dari ekspresinya dan juga perkataannya saat menyuruh Jung Hyun untuk tidak menyerah? Sehyun membuang tong biru itu dan dia mengabaikan telepon dari Jung Hyun. Sehyun kembali bekerja di kantor forensik dan dia masuk ke bagian analisis genetik untuk bertemu dengan Dr. Chai. Dia ke sana untuk melihat daftar sampel yang mereka teliti, tapi Dr. Chai tidak bisa menemukan sampel-sampel itu. Karena petugasnya tidak di kantor, Dr. Chai akan mengirimkan sampel itu lewat email. Tapi Sehyun memintanya sekarang karena itu sangat mendesak. Kemudian Dr. Chai mencari temannya yang seharusnya bertugas di kantor. Dan pada saat itu Sehyun mengambil baju berwarna pink, dan meletakkan sehelai rambut di baju itu. Dr. Chai sendiri sudah menemukan temannya dan mereka bergegas ke kantor mereka. Sehyun membereskan baju itu tepat waktu, dan temannya itu bergegas mengambilkan sampel itu. Jokyun ke kantor polisi untuk mengantarkan laundry baju milik para polisi, dan dia juga membawa sesuatu. Kemudian ada petugas polisi yang mendatangi Jokyun dan akan mengambil baju laundry itu. Jokyun malah penasaran dengan perkembangan tentang kasus-kasus, tapi petugas mengatakan bahwa para polisi sedang bekerja keras karena mereka belum menemukan bukti apa-apa. Kemudian baju laundry itu dibawa petugas, sedangkan paket yang dibawa Jokyun ditaruh di tempat di atas barang paketan yang lain. Dr. Jeon Kung menemui Sehyun. Dia penasaran kenapa Sehyun meniadakan pancuronium dari kantor polisi Yongcheon. Sepertinya itu sebabnya Sehyun tidak bisa dihubungi. Jadi Jeon Kung menghubungi Jung Hyun. Tapi saat Jung Hyun mendengar tentang ditemukannya pancurium, dia terdengar seperti baru pertama kali mendengarnya. Jung Hyun seperti menjadi gugup ketika mendengar itu. Jeon Kung pun penasaran kenapa Sehyun sengaja menghilangkannya, dan Sehyun merasa tidak ada gunanya menghilangkan itu. Lalu, Jeon Kung bertanya, apa Sehyun sudah mendengar tentang penarikan kantor autopsi sementara yang berada di Yongcheon? Jeon Kung menjelaskan bahwa polisi sudah menangkap pelakunya, jadi mereka tidak perlu kerja di sana lagi. Kemudian Jeon Kung memberikan bunga untuk Sehyun, hadiah itu sebagai penghibur darinya. Tapi Sehyun tidak menyukai bunga, dan dia membuang bunga itu. Paket dari Jokyun itu sudah ada di kantor polisi, dan Sukwo penasaran dengan isi flash disk itu. Mereka mengecek isinya. Itu adalah rekaman CCTV yang dipasang oleh bocah yang bersama Jokyun. Mereka kaget ketika melihat Sehyun terekam dalam rekaman itu, dan mereka penasaran di mana rekaman itu diambil. Tim audit internal tiba-tiba datang dan mengambil barang-barang dari ruang kantor Sehyun. Sehyun sangat marah dan menyuruh mereka untuk meninggalkan ruang kerjanya itu. Tapi ada kecurigaan Sehyun telah mengubah hasil tes, jadi mereka mengambil barang-barang milik Sehyun, dan mereka akan mengembalikannya jika tidak ada hal aneh dari hasil pemeriksaan. Mereka meminta Sehyun agar mau bekerja sama karena ini hanya prosedur pemeriksaan saja. Tiba-tiba Ibu Minho mendatangi Sehyun. Dia bertanya kenapa Sehyun mengubah bukti kasus putranya, padahal Sehyun adalah senior putranya. Sehyun merasa Ibu Minho akan menyesal jika seperti itu tanpa tahu faktanya, bahwa putranya itu tidak ada bedanya dengan Sehyun. Mendengar itu Ibu Minho sangat marah dan dia menampar Sehyun. Sebenarnya Sehyun menyayangkan apa yang terjadi pada Minho, tapi Sehyun meminta Ibu Minho untuk berhenti menyalahkan orang lain. Suyeon membereskan kertas-kertas yang berserakan, dan dia merasa tim audit pasti telah melakukan kesalahan, karena Sehyun tidak mungkin melakukan hal itu. Kemudian Jung Hyun datang dan menyuruh Suyeon agar meninggalkan mereka berdua. Jung Hyun ingin tahu, sebenarnya apa yang Sehyun sembunyikan darinya. Tapi Sehyun tidak menjawab pertanyaannya, dia meminta Jung Hyun untuk bicara dengan Pak Direktur ketimbang bicara dengannya. Kemudian Jung Hyun memegang tangan Sehyun dan memintanya untuk bicara. Kenapa Sehyun menyembunyikan pancuronium pada jenazah korban? Mendengar itu,
Sehyun merasa Jung Hyun sedang mencurigainya hanya karena kandungan obat itu, padahal Jung Hyun belum tentu bisa menangkap pelaku jika mengetahui tentang hal itu. Kemudian Jung Hyun ingin memastikan, apakah Sehyun tidak berhubungan dengan kasus itu. Minho menjadi target, mayat ketiga juga ditemukan di depan rumah Sehyun, dan ember biru juga ada di kamarnya. Apakah semua itu hanya kebetulan? Jung Hyun juga ingin tahu, apakah Sehyun mengetahui tentang anak dalam foto dengan latar pelabuhan Cheongun, dan Sehyun menjawab dia tidak tahu tentang hal itu. Kemudian Jung Hyun menunjukkan rekaman CCTV itu kepada Sehyun. Ketika melihat itu, Sehyun merasa sepertinya Jung Hyun sudah punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya Jung Hyun hanya meminta Sehyun untuk bicara jujur meski hanya padanya. Jung Hyun percaya pada semangat Sehyun yang tidak ingin ada korban lebih banyak lagi. Sebenarnya Jung Hyun percaya semua ucapan Sehyun sampai saat ini, tapi sekarang Jung Hyun sudah tidak tahu lagi apakah masih bisa mempercayainya. Sehyun merasa, sudah tidak perlu bicara panjang lagi. Dia pikir Jung Hyun tidak akan percaya dengan apa yang Sehyun katakan. Kemudian Jung Hyun menyebut nama Go Eun-so. Jung Hyun pikir Sehyun mengenalnya. Tapi Sehyun tidak menjawab apa-apa, dia hanya meminta Jung Hyun untuk tidak menemuinya lagi setelah pelakunya tertangkap. Saat kecil Eun-so membacakan buku cerita untuk Sehyun. Itu cerita seperti mereka, yang ada ibu dan dua putrinya. Salju putih adalah sang kakak, mawar merah adalah sang adik, dan ada beruang yang menyeramkan. Saat Eun-so sedang menceritakan tentang sosok yang melongok ke dalam rumah mereka adalah seekor beruang besar, tiba-tiba ayahnya masuk ke kamar Sehyun. Ayahnya meminta Eun-so untuk tidak menemui Sehyun, karena berbahaya. Dia menarik tangan Eun-so, dan Eun-so merasa itu adalah salahnya. Jadi dia meminta ayahnya untuk tidak mengunci kamar Sehyun. Saat Eun-so berjanji tidak akan menemui adiknya lagi, Sehyun hanya bisa menangis di dalam kamarnya. Sehyun menangis karena mengingat tentang kakaknya, dan pada saat itu dia melihat kakaknya yang memakai seragam SMP ada di depannya. Sehyun memanggilnya kakak, tapi ternyata dia bukan kakaknya, melainkan anak SMP yang kebetulan lewat. Setelah mencari tahu tentang rekaman Sehyun, polisi mengetahui bahwa itu adalah alamat rumah Kwon Hyung-jo, si penguntit itu. Tapi mereka tidak menemukan mayat Kwon Hyung-jo, mereka malah menemukan botol pancurium dan sebuah pisau bedah. Sehyun mendapat telepon dari rumah sakit. Mereka mengabarkan bahwa ibunya mengalami kondisi syok hipotensi, jadi Sehyun harus segera ke rumah sakit. Ibunya dalam keadaan tertidur dengan keadaan lemah. Entah siapa wanita itu, tapi sepertinya Sehyun sudah menganggapnya sebagai ibunya. Dia memberikan pisau bedah untuk Sehyun, agar Sehyun bisa menyelamatkan banyak orang yang terluka. Dia juga merasa Sehyun adalah orang yang baik. Para polisi mengadakan rapat, mereka masih bingung. Kenapa Kwon Hyung-jo yang mereka kejar sebagai pelaku malah menghilang? Kenapa juga ditemukan pancuronium yang Sehyun hilangkan dari hasil tes? Lalu sepertinya rekaman Sehyun sangat pas dengan waktu perkiraan terjadinya kejahatan. Apakah Sehyun adalah si penjahit yang mereka kejar? Jung Hyun pun menjelaskan bahwa pengirim video itu masih belum jelas, walaupun Sehyun terekam di sekitar rumah Kwon Hyung-jo. Mereka harus memastikan lebih jauh terkait isi koper itu dan apakah Sehyun benar ada di TKP. Status Kwon Hyung-jo juga masih belum jelas, apakah dia menghilang, kabur, jadi korban, atau penganiaya. Sepertinya mereka harus mencari tahu rute aktivitas Kwon Hyung-jo dan juga Sehyun pada hari kejadian. Kemudian Jung Hyun mendapat telepon dari Suyeon, dia memberitahu bahwa hasil uji darah sudah keluar. Noda darah pada pisau bedah semuanya diketahui milik Kwon Hyung-jo, dan pisau bedah yang ditemukan di TKP memiliki inisial yang sangat mirip dengan milik Sehyun. Mereka sangat kaget mendengar itu, dan kepala Hong pikir, Sehyun adalah pelakunya. Sampai pagi hari, Sehyun masih menemani ibunya itu, dan keadaannya sudah lebih stabil sekarang. Sehyun ingat saat kecil, Eun-so yang tidak boleh menemui adiknya tetap duduk di depan kamar Sehyun. Dia melanjutkan membacakan cerita kepada Sehyun. Dan Sehyun masih ingat dengan cerita itu, dia menceritakan cerita itu untuk ibunya, agar ibunya merasa tenang. Saat sedang merapikan kasur ibunya, Sehyun menemukan buku lama milik Sehyun di bawah bantal. Ternyata Jo-kyun pernah mengunjungi ibunya dan meletakkan buku itu di bawah bantalnya, dan Sehyun merasa sangat marah. Polisi mengetahui bahwa saat ini Sehyun berada di rumah sakit, mereka pun mencari Sehyun di rumah sakit itu. Sehyun tahu bahwa para polisi sedang mencarinya, dan dia mencoba mengecoh para polisi. Tapi Jung Hyun seperti melihatnya, kemudian Jung Hyun mengejarnya yang sedang menuruni tangga. Sehyun berjalan dengan cepat sampai Jung Hyun kehilangan dia. Para petugas polisi agak kesal karena mereka kehilangan Sehyun.
장성배 시죠. Setelah berhasil menghindari kejaran polisi, Sehyun masuk ke dalam toko, dia menaruh bukunya di dalam toko itu. Jung Hyun dan Chang Jin menemui perawat yang merawat ibu Sehyun. Perawat mengatakan bahwa Sehyun selalu datang sendiri, dan dia tidak pernah melihat keluarga yang lain. Sudah 5 tahun sejak ibu So dirawat, Sehyun selalu memijat dan mengajak ngobrol ibunya. Selama waktu itulah Sehyun konsisten melakukannya sebagai anak, padahal itu bukan hal yang mudah. Ketika ibu So sadar, dia selalu berkata bahwa Sehyun adalah hadiah dari Tuhan. Jung Hyun dan Chang Jin bingung harus mencari Sehyun kemana lagi, karena dia tidak ada di rumah sakit ataupun di lab forensik. Kemudian Jung Hyun mengajak Chang Jin untuk mencarinya di Haryong. Jung Hyun pikir, Sehyun pasti pergi ke rumah pelaku kasus tong biru. Pasti ada alasan Sehyun menyembunyikan pancuronium, karena zat itu juga sama persis dengan kandungan zat dalam kasus tong biru. Sementara itu Sukwoo dan Hyugun menggeledah rumah kontrakan Sehyun. Sukwoo ketakutan saat masuk ke dalam kamar mandi, dan kemudian Hyugun mengecek apa yang Sukwoo temukan. Di dalam kamar mandi, ada sebuah tong biru, dan di dalamnya ada potongan tubuh Minho yang membuat Hyugun muntah-muntah. Akhirnya Jung Hyun dan Chang Jin sampai di Haryong, dan mereka memasuki rumah itu. Mereka kaget ketika melihat cairan berwarna merah di tempat itu, ternyata itu hanyalah cat yang berwarna merah. Jung Hyun ingat bahwa dia pernah melihat sepatu Sehyun yang memiliki jejak yang mirip yang ada di tempat itu. Sedangkan jejak yang satunya bagian belakangnya tersapu sehingga bentuk sepatunya tidak jelas. Dan Jung Hyun ingat itu seperti sandal milik Jokyun karena dia berjalan dengan diseret jadi jejak belakang sandalnya menjadi tipis dan tidak jelas. Sehyun masuk ke dalam binatu milik Jokyun dan dia mengunci pintunya. Tanpa pikir panjang, Sehyun berusaha menusuk ayahnya itu dan Jokyun menahan pisau itu sampai tangannya berdarah. Sehyun pun memukul ayahnya menggunakan teko. Dia sangat marah karena ayahnya menyentuh tempat tidur ibunya yang sedang sakit. Kemudian Sehyun menutup wajah ayahnya menggunakan plastik yang ada di binatu. Tapi saat Sehyun lengah sedikit, ayahnya berusaha mencekik Sehyun menggunakan selendang. Kemudian Sehyun menyerang ayahnya menggunakan setrika yang panas, tapi ayahnya itu menusuk Sehyun menggunakan gunting. Ayahnya sangat marah karena Sehyun berusaha menunjukkan taringnya kepada ayahnya. Kemudian Jokyun mengambil obat pancurium, dan dia menyuntikkan zat itu ke leher Sehyun sampai Sehyun tidak sadarkan diri.